Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen pengampu Sugeng Prayitno, SE, MM. Hukum Pembiayaan Non-Bank. Disusun Bambang Gatottutuko 28922700018 jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Universitas Pancasakti, Bekasi. Kata pengantar dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya karena kami dapat menyelesaikan tugas. Maka aspek hukum dalam bisnis selama penulisan makalah ini kami banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas masukan dan sarannya dalam proses pembuatan makalah ini. Kami menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritikannya yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kami selaku tim penyusun dan penulis, tetapi juga bagi para pembaca. 1. Pendahuluan. Bagi pengusaha, kebutuhan dana adalah ibarat urat nadi dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan kunci utama kebutuhan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Ada pepatah Yahudi yang mengatakan bahwa dengan uang seseorang akan menjadi lebih bijaksana dan juga bisa menyanyi secara lebih baik. Seorang pengusaha memang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh kucuran dana bagi pengembangan usahanya. Karena dalam kenyataannya banyak juga orang atau perusahaan yang justru kelebihan dana, meskipun hanya bersifat sementara. Sehingga dana yang berlebih tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis dan sosial. Dalam kegiatan usaha modern, alat bayar yang paling banyak dikenal adalah uang. Pemenuhan prestasi atau kewajiban dengan menggunakan yang disebut pembayaran pertukaran benda dengan uang disebut jual beli. Uang sudah diterima oleh masyarakat luas sebagai alat bayar dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Bahkan dalam setiap perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pembayaran baik dalam wilayah suatu negara maupun antar negara. Setiap negara memiliki mata uang sebagai alat bayar sah yang hanya berlaku dalam wilayah negara yang bersangkutan. Demikian pentingnya uang bagi kelancaran dan kelangsungan hidup dunia usaha, maka dibutuhkan adanya alternatif pembiayaan baik yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Alternatif jenis pembiayaan sangat diperlukan dalam dinamika kegiatan usaha untuk memberikan pilihan yang tepat bagi dunia usaha untuk menentukan jenis pembiayaan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Saat ini telah muncul berbagai macam lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan non-bank sebagai wujud dari kaidah ekonomi, yaitu demand and supply, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana dan menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. 2. Lembaga pembiayaan. Kepres nomor 61/1988. Di luar sumber pembiayaan melalui perbankan, pengaturan secara hukum mengenai lembaga pembiayaan diperoleh pada saat pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, dalam kurung Kepres nomor 61/1988, yang kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, dalam kurung Kepmenq nomor 1251/KMK 013/1988. Dalam peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi 1. Sewa guna usaha, 2. Modal ventura, 3. Perdagangan surat berharga, 4. Anjak piutang, 5. Usaha kredit kartu kredit, 6. Pembiayaan konsumen. Meskipun kegiatan lembaga-lembaga pembiayaan ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberi kemudahan kebutuhan finansial bagi perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan.
1. Sewa guna usaha dalam kurung leasing. Leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa menyewa. Jadi leasing merupakan bentuk derivatif dari sewa menyewa. Dalam dunia usaha berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing, yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan sewa guna usaha. Hingga kini telah diberikan berbagai definisi mengenai leasing yang tercantum dalam keputusan Menteri yang pada prinsipnya meliputi elemen-elemen antara lain. Yang pertama, suatu perusahaan pembiayaan yang kemudian berkembang tidak hanya untuk kegiatan usaha. Yang kedua, penyediaan barang model yang dipergunakan oleh lease untuk kepentingan bisnisnya. Yang ketiga, keterbatasan jangka waktu yang merupakan unsur penting karena apabila tidak ada batas waktu, maka hanya merupakan sewa menyewa biasa. Jangka waktu dalam leasing atau sewa guna terbagi menjadi 3 menurut Kemenku nomor 1199-KMK.01-1991, yaitu jangka singkat dalam kurung minimal 2 tahun, jangka menengah minimal 3 tahun, dan jangka panjang minimal 7 tahun. Yang keempat, pembayaran secara berkala. Yang kelima, hak opsi untuk membeli barang modal yang bukan merupakan kewajiban namun suatu hak bagi lease untuk memilih apakah akan membeli barang modal atau memperpanjang kontrak leasing tersebut. Pilihan seperti ini belum tentu terdapat pada setiap kontrak leasing. Yang keenam, nilai sisa atau residu, yaitu jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor pada saat berakhirnya leasing atau pada saat lease mempunyai hak opsi. Mengenai bentuknya, pada dasarnya terdapat 2 bentuk leasing yang digunakan di Indonesia, yaitu operating lease dan financial lease yang dapat dibedakan sebagai berikut. Untuk operating lease, jangka waktu leasing relatif singkat. Untuk financial lease, jangka waktu leasing relatif panjang. Untuk operating lease, harga sewa lebih kecil dibandingkan dengan harga barang berikut, keuntungan bagi lessor. Untuk financial leasing, harga sewa berikut hak opsi menutup harga barang berikut keuntungan bagi lessor. Lease. Untuk operating lease, lease tidak mendapat hak opsi setelah berakhirnya masa leasing. Untuk financial leasing, lease mendapat hak opsi setelah berakhirnya masa leasing. Untuk operating lease dikhususkan untuk barang-barang yang mudah terjual setelah pemakaian. Untuk financial lease, lease mendapat hak opsi setelah berakhirnya masa leasing. Untuk operating lease biasanya diberikan oleh pabrik yang ahli mengenai barang tersebut. Untuk financial lease dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Untuk operating lease, harga sewa dibayar dengan jumlah tetap setiap bulannya. Untuk financial lease, harga sewa dapat dibayar tetap per bulan atau berubah-ubah sesuai suku bunga pinjaman. Pada operating lease, lease menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak, dan asuransi. Dalam financial lease, lease menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi. Operating lease, kontrak leasing dapat dibatalkan sepihak oleh lease dengan mengembalikan barang. Untuk financial lease, kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kemudian dari kedua bentuk leasing ini terbagi lagi menjadi bentuk leasing lain seperti sales and leaseback, direct lease, leverage lease, cross-border lease, net lease, net lease, full service lease, captive lease, third party leasing, web lease, straight payable lease, seasonal lease, dan return of investment lease. Menggunakan leasing sebagai sumber pembiayaan memang memiliki beberapa keuntungan seperti fleksibilitas dan pengaturan yang tidak dibandingkan dengan kredit bank, biaya yang relatif murah, dan penghematan pajak. Namun leasing juga memiliki kelemahan antara lainnya biaya bunga tinggi yang disebabkan oleh lessor untuk memperoleh biaya dari bank sehingga perhitungan bunga dan kompensasi bunga akan relatif tinggi. Selain itu juga terdapat kelemahan berkaitan dengan biaya marginal atau meliputi fee, cost, dan kompensasi untuk jasa. Yang tinggi, kurangnya perlindungan hukum karena hanya berdasarkan pada itikat baik para pihak dan proses eksekusi leasing macet yang sulit karena ada prosedur khusus. Mengenai berakhirnya atau putusnya perjanjian leasing dapat dibagi menjadi 3, yaitu
konsensus atau kesepakatan dari para pihak untuk memutuskan kontrak leasing karena wan prestasi atau salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan karena force majeure atau kondisi di luar kehendak para pihak. Add 2 modal ventura atau ventura capital. Ventura capital atau modal ventura merupakan sumber pembiayaan yang baik untuk memulai suatu perusahaan dengan melibatkan risiko investasi namun memiliki potensi keuntungan yang lebih baik dari investasi dalam bentuk lain. Dalam Kepres nomor 61/1988, modal ventura didefinisikan sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal suatu perusahaan yang menerima pembiayaan atau investment company untuk jangka waktu tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha mulai ventura adalah perusahaan modal ventura yang memberikan dana, perusahaan pasangan usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, dan penyandang dana yang terkadang dilibatkan sebagai pihak ketiga. Seperti halnya dengan kegiatan pembiayaan lainnya, modal ventura juga berdasar kepada hukum perseroan, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Dasar hukum administratif dari kegiatan modal ventura antara lain adalah Kepres Nomor 61/1988, Kepmenq Nomor 1251/Kmk.013/1988, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Perbankan, PP Nomor 18 Tahun 1973 dan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan modal ventura. Manfaat yang dapat diambil dari menggunakan modal ventura sebagai sumber pembiayaan adalah adanya bantuan manajemen yang sangat memperhatikan keadaan perusahaan. Namun hal ini juga bisa menjadi kelemahan dengan lepasnya kontrol dan kepemilikan pendiri perusahaan terhadap perusahaan yang didirikannya. Selain itu, mengingat pembiayaan seperti ini menggunakan sistem bagi hasil, maka perusahaan yang sukses akan dihadapkan pada biaya yang sangat mahal. Bila dilihat secara jangka panjang, kegiatan pembiayaan modal ventura yang biasanya sangat selektif dengan memilih perusahaan-perusahaan yang prospeknya sangat bagus. Ayat 3. Perdagangan surat berharga. Perdagangan surat berharga merupakan kegiatan pembayaran melalui penerbitan surat hutang atau bond dengan cara penyaluran dana yang mengharuskan pihak penerbit surat hutang tersebut atau disebut issuer, debtor, atau borrower untuk membayar kembali kepada pembelinya, lender atau investor, sejumlah hutang pokok atau prinsipal berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui. Mengenai pembayaran kembali hutang tersebut dan jumlah yang antara lain dibeda-bedakan berdasarkan beberapa faktor seperti sifat surat hutang, maka jatuh temponya, syarat penarikan bagi penerbit obligasi, jenis jaminan atau kolateral yang mendukungnya, pemegang atau suatu obligasi dan pihak penerbitnya, dalam kurung pemerintah, instansi, pemerintah daerah, perusahaan atau institusional. Pengaturannya tidak terlalu ketat dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain seperti kredit perbankan. Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Namun mengingat akan adanya kepentingan publik yang berpotensi sebagai investor, maka ketentuan-ketentuan yang lebih memadai akan sangat dibutuhkan untuk mengatur dan melindungi hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab para pihak yang terlihat dalam penerbitan surat hutang. Ayat 4. Anjak piutang atau factoring. Factoring atau anjak piutang berdasarkan Kepres Nomor 61 Tahun 1988 merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang muncul dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan faktor yang memberikan jasa factoring, klien yang mempunyai piutang atau tagihan untuk dijual kepada perusahaan faktor, dan customer yang berhutang kepada pihak klien yang kemudian akan dibayarkan kepada perusahaan faktor
Berkaitan dengan dasar hukum, faktoring memiliki dasar hukum yang bersifat substantif dan bersikap administratif. Dasar hukum substantif dari faktoring adalah asas kebebasan berkontrak yang bersumber pada pasal 1338 KUH Perdata, sehingga apabila suatu perjanjian faktoring memenuhi syarat sah perjanjian seperti di dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Selain itu, terdapat pula dasar hukum substantif bertendensi prosedural yang tercantum dalam KUH Perdata buku kedua tentang cesi dan buku ketiga tentang subrogasi. Seperti kegiatan pembiayaan lainnya, faktoring memiliki keuntungan dan kelemahan-kelemahan. Pada umumnya, keuntungan yang dapat diambil dari faktoring antara lain dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing di dunia usaha, dan membantu akselerasi proses perputaran pada perekonomian. Namun kelemahan faktoring dapat menjadi pemborosan biaya lain karena melibatkan perusahaan faktoring dapat menurunkan reputasi klien, dapat mengandung risiko tinggi, dan kurang profesional karena kegiatan faktoring yang belum begitu populer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.